Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Nur Wahid dari kelompok grup 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis komparatif algoritma pencarian jalur terpendek, yaitu membandingkan efisiensi algoritma Dijkstra dan Astar dalam menemukan jalur terpendek. Pencarian jalur terpendek adalah masalah fundamental dalam teori graf dan aplikasi luas seperti GPS, logistik, dan AI game. Efisiensi algoritma sangat penting, terutama pada graf besar dan kompleks. Algoritma Dijkstra adalah algoritma greedy untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul sumber ke semua simpul lain pada graf berbobot, yaitu bobot non-negatif. Yaitu cara kerjanya memilih jalur dengan biaya terkecil di setiap langkah, mencari secara merata dari simpul sumber. Algoritma Astar. Algoritma Astar adalah pengembangan dari Dijkstra dan best first search menggunakan fungsi heuristik untuk memandu pencarian, yaitu dengan cara kerjanya mengevaluasi node menggunakan fungsi fn dan gn plus hn. Gn biaya aktual dari sumber ke simpul, hn perkiraan biaya dari simpul ke tujuan, fn estimasi total biaya termurah dari sumber melalui n ke tujuan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Akbar Putra Pratama dari kelompok grup 5. Untuk selanjutnya itu ada perbandingan mekanisme Dijkstra versus Astar. Yang pertama itu perbandingan ada fokus pencarian, biaya aktual dari sumber, biaya total estimasi. Untuk yang bawahnya lagi ada pemandu heuristik, yang sebelahnya ada tidak digunakan, sebelahnya lagi digunakan untuk memandu pencarian. Yang paling bawah ada arah pencarian, sebelahnya lagi ada mengeksplorasi node merata, yang sebelahnya lagi ada lebih terfokus dan terarah ke tujuan. Oke, untuk selanjutnya ada kompleksitas waktu, teori versus praktik. Secara teori, kompleksitas waktu terburuk kedua algoritma dengan priority queue atau adalah match all O E plus V log V. Untuk yang pertama ada Astar, lebih cepat dalam praktik. Fungsi heuristik yang baik mengurangi jumlah simpul yang dieksplorasi secara signifikan. Untuk yang kedua ada skalabilitas unggul, yang dimana Astar menunjukkan skalabilitas lebih baik pada graf besar karena pertumbuhan waktu eksekusi yang lebih hambat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan teman saya. Di sini terdapat hasil analisis waktu eksekusi dari inputan Dijkstra dan Astar. Grafik menunjukkan perbandingan waktu eksekusi antara algoritma Dijkstra dan Astar berdasarkan peningkatan jumlah data. Kurva hitam di sini adalah Dijkstra, meningkat dengan tajam seiring bertambahnya ukuran input. Hal ini mengindikasikan bahwa waktu eksekusi Dijkstra tumbuh lebih cepat dan menjadi semakin lambat pada skala data yang lebih besar. Kurva biru Astar juga mengalami peningkatan, namun dengan kemiringan yang lebih landai. Ini menunjukkan bahwa Astar memiliki waktu eksekusi yang lebih stabil dan efisien dibandingkan Dijkstra. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Astar bekerja lebih cepat dibandingkan Dijkstra, terutama pada ukuran input yang lebih besar. Perbedaan ini terjadi karena Astar memanfaatkan heuristik untuk mempersempit ruang pencarian, sementara Dijkstra harus mengevaluasi lebih banyak simpul tanpa arahan tambahan. Visualisasi perbandingan kinerja. Perbandingan waktu eksekusi algoritma pathfinding Dijkstra dan Astar. Sumbu Y, waktu eksekusi rata-rata per detik. Sumbu X, jumlah node dalam graf. Kesimpulan, akurasi dan efisiensi.
akurasi. Kedua algoritma menemukan rute terpendek yang akurat, dan Astar lebih efisien dan cepat dalam implementasi nyata karena heuristik memandu pencarian. Dijkstra ideal sebagai solusi baseline ketika tujuan tidak diketahui atau graf bersifat abstrak tanpa informasi spesial. Astar pilihan utama untuk aplikasi navigasi atau game yang menurut efisiensi waktu lebih tinggi, konsisten dengan heuristik yang lebih baik. Oke, sekian, terima kasih. Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang perbandingan KMP dan Boyer-Moore dalam pencarian string. Materi ini membahas cara kerja, kelebihan, serta perbedaan utama dari kedua algoritma tersebut. Oke, apa itu algoritma pencarian string? Algoritma pencarian string adalah algoritma yang digunakan untuk mencari suatu pola atau kata tertentu di dalam sebuah teks. Masalah ini sangat umum dalam ilmu komputer dan menjadi dasar dari banyak aplikasi. Pentingnya pencarian string. Pencarian string sangat penting karena digunakan dalam berbagai bidang seperti mesin pencari, editor teks, sistem pencarian dokumen, hingga bioinformatika. Tanpa algoritma yang efisien, proses pencarian data pada data berukuran besar akan menjadi sangat lambat. Selanjutnya, keterbatasan algoritma naive. Algoritma naive bekerja dengan membandingkan pola dengan teks karakter demi karakter dari awal. Namun, algoritma ini memiliki kompleksitas waktu O(M)(N) sehingga tidak efisien untuk teks atau pola yang besar. Oleh karena itu, diperlukan algoritma yang lebih cerdas. Solusi cerdas KMP dan Boyer-Moore. Untuk mengatasi kelemahan algoritma naive, dikembangkan algoritma KMP dan Boyer-Moore. Kedua algoritma ini mampu mengurangi perbandingan karakter yang tidak perlu, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat. Algoritma KMP. Algoritma KMP bekerja dengan memanfaatkan tabel LPS, Long Prefix Suffix. Tabel ini digunakan untuk menentukan sejauh mana pola dapat digeser ketika terjadi ketidakcocokan, tanpa mengulangi perbandingan dari awal. Cara kerja KMP. KMP melakukan pencarian dari kiri ke kanan. Saat terjadi ketidakcocokan, algoritma tidak kembali ke awal pola, tapi langsung melompat berdasarkan nilai LPS. Hal ini membuat KMP sangat efisien. Kompleksitas dan kesesuaian KMP. KMP memiliki kompleksitas waktu O(M+N), bahkan pada kasus terburuk. Algoritma ini sangat cocok untuk pola yang memiliki pengulangan dan alfabet berukuran kecil, karena tabel LPS dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, algoritma Boyer-Moore. Berbeda dengan KMP, algoritma Boyer-Moore melakukan pencocokan pola dari kanan ke kiri. Pendekatan ini memungkinkan algoritma melakukan lompatan yang lebih jauh sehingga seringkali cepat dalam praktek. Bad Character Rule. Aturan bad character bekerja dengan melihat karakter teks yang tidak cocok. Jika karakter tersebut tidak ada pola, maka pola dapat langsung digeser melewati karakter tersebut. Jika ada pola digeser ke posisi kemunculan terakhir karakter tersebut. Selanjutnya, Good Suffix Rule. Aturan Good Suffix memanfaatkan bagian akhir pola yang sudah cocok. Ketika tidak terjadi ketidakcocokan, pola digeser untuk mencari kemunculan lain dari suffix yang cocok tersebut atau prefix yang sesuai. Aturan ini membuat Boyer-Moore sangat efisien. Selanjutnya, efisien Boyer-Moore. Boyer-Moore dapat mencapai kompleksitas sublinear pada kasus terbaik. Artinya, tidak semua karakter dalam teks perlu diperiksa. Algoritma ini sangat efektif untuk pola panjang dan alfabet besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Perbedaan utama KMP dan Barrymore, yaitu perbedaan utama antara KMP dan Barrymore yaitu arah pencarian. KMP dari kiri ke kanan sedangkan Barrymore dari kanan ke kiri. Teknik lompatan, KMP menggunakan tabel LPS sedangkan Barrymore menggunakan 2 heuristik. Kinerja, KMP stabil sedangkan Barrymore sangat cepat dalam praktik tertentu. Implementasi Python, KMP algoritma di Google Colab. Kode tersebut adalah implementasi algoritma KMP dalam Python untuk mencari keseluruhan sebuah pola pattern di dalam teks secara efisien. Pattern A, B, A, B, C, A, B, A, B akan dicari di dalam teks. Berdasarkan algoritma KMP, pattern ini ditemukan mulai dari indeks 10. Keunggulan KMP, waktu eksekusi O n plus M, n sama dengan panjang teks, M sama dengan panjang pattern, lebih efisien daripada pencarian nav yang biasa O n x M pada kasus terburuk. Singkatnya, kode ini adalah implementasi klasik dan efisien dari algoritma KMP untuk string matching atau pencarian substring. Kesimpulannya adalah KMP dan Barrymore sama-sama dirancang untuk meningkatkan efisien pencarian string. KMP lebih unggul dalam kestabilan performa sedangkan Barrymore unggul dalam kecepatan dan kondisi tertentu. Pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik pola dan teks yang digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.